terkasih, bacaan Injil hari ini, penginjil Lukas mengisahkan bagaimana orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, menanyakan kepada Yesus mengapa murid-muridnya tidak mengikuti adat kebiasaan, norma-norma keagamaan dari orang Yahudi. Sebagai orang Yahudi, mengapa mereka tidak mengikuti adat istiadat setempat? Tentu sebagaimana dalam bagian lain dari Injil, seringkali motivasi dari pertanyaan itu adalah kalau bukan untuk menjebak Yesus, adalah untuk mengkritik, bahkan juga mengurangi kewibawaan Yesus dalam mengajar, tidak didasarkan pada sebuah motivasi yang luhur. Maka itu Yesus mengatakan, menjawab dengan sebuah perumpamaan yang bagus, bahwa anggur yang baru mesti disimpan dalam kantung kulit yang baru. Maksudnya adalah cara menghayati, menghidupi norma-norma keagamaan itu selalu harus diperbaharui seturut dengan tuntutan zaman sendiri. Hal yang sama adalah inti iman itu tetap sama, tetapi dihayati selalu dengan cara-cara yang baru agar senantiasa up to date dengan situasi dan perkembangan zaman. Zaman perjanjian lama tentu berbeda dengan zaman perjanjian baru di mana Yesus hidup. Maka itu bagaimana cara menghayati inti iman yang satu dan sama tentu harus dihayati dengan cara-cara yang baru seturut dengan situasi yang ada pada masa itu. Dan itulah yang menjadi jawaban dari Yesus yang digambarkan dengan anggur yang baru mesti ditempatkan dalam kantung yang baru. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Paus Yohanes ke-23 mengumumkan akan mengadakan Konsili Vatikan yang kedua, dia memberi atau dalam sebuah semangat aggiornamento, artinya bahwa gereja harus menjadi hari ini atau terbuka terhadap perkembangan situasi zaman yang ada. Gereja bukan menjadi sebuah museum yang menyimpan benda-benda mati, tetapi menjadi rumah di mana nilai-nilai iman dihayati dengan cara yang baru. Dalam Konsili Vatikan kedua dan masa-masa sesudah Konsili Vatikan kedua, penerus dari Paus Yohanes ke-23, Paus Paulus ke-6 mengeluarkan sebuah ensiklik yang menarik yang berbicara tentang evangelisasi yang baru, evangelisasi nunciandi. Dalam ensiklik itu Paus mengatakan bahwa gereja membutuhkan sebuah cara evangelisasi yang baru. Dan evangelisasi yang baru berkenaan dengan metode, dengan semangat yang baru dalam mengaktualisasikan warta Injil di tengah-tengah dunia. Hal yang sama tentu adalah inti dari iman. Tetapi bagaimana inti iman itu dihayati mesti dengan cara-cara yang baru, yang dapat mengundang orang untuk turut serta menjadi bukan hanya pengurus seperti dalam bacaan pertama, tetapi juga pelaku-pelaku firman. Maka itu media-media komunikasi sosial menjadi cara untuk orang menghayati, membagikan iman di tengah-tengah dunia. Di mana juga kelompok-kelompok baru muncul dalam gereja, seperti kelompok-kelompok karismatik, di mana di situ juga cara baru menghayati Injil di tengah-tengah dunia. Demikian juga cara-cara lama mulai ditinggalkan oleh gereja. Warta-warta kitab suci, warta-warta dari mimbar bukan lagi mengiming-imingi orang dengan surga, bukan lagi surga menjadi alat untuk membuat orang masuk gereja. Para imam bukanlah sebagai panitia surga yang menawarkan surga supaya orang datang masuk ke dalam gereja. Demikian juga
umat tidak dihantui atau diancam dengan neraka agar orang rajin ke gereja. Tetapi bagaimana sabda Tuhan itu, warta Injil itu dihayati dengan cara baru, dengan sebuah spirit baru, dengan kegembiraan, dengan nilai-nilai cinta kasih di tengah-tengah dunia. Kemarin dalam homili Bapak Suci, Paus mengatakan bahwa agar kita jangan pernah lelah untuk menjadi penabur-penabur sabda Tuhan. Kita tidak boleh lelah untuk menjadi penjala-penjala manusia lewat kehadiran kita di tengah-tengah dunia, lewat dialog penuh kasih dengan semangat keterbukaan. Itulah cara baru untuk menghayati dan menghidupi Injil di tengah-tengah dunia. Kita semua dipanggil untuk menjadi anggur baru di tengah-tengah dunia baru, agar kehadiran kita dengan kesaksian hidup kita sebagai penabur dan penjala manusia, kita menjadi anggur baru dengan menghayati pewartaan yang baru, cara-cara yang baru di tengah-tengah dunia ini, sehingga kelak juga kita boleh diterima dalam kerajaan Bapa di surga. Kita mohon rahmat Tuhan dalam Ekaristi. Semoga sabda Tuhan dan tubuh Tuhan menguatkan kita sebagai penabur dan pewarta sabda Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya kita tetap setia dalam tugas pewartaan kita, dalam kesaksian hidup kita di tengah-tengah dunia. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.